Sumpil, gue tuh baru tau banget ternyata fenomena infotainment atau media sosial kita itu adalah mengeksploitasi aib-aib terus-menerus untuk dijadikan uang. Semalam itu gue ketrigger sama salah satu video influencer. Gue gak tahu sih kenapa dia dibilang influencer. Dia lagi nangis-nangis karena ya lakinya mau kondo. Kalian pasti tahu yang tadinya itu kalau bikin konten menjijikan banget pas dia masih berumah tangga, terus tiba-tiba bercerai karena laki-lakinya mau kondo dan selingkuh ketika dia lagi hamil. Gongnya yang bikin menjijikan itu adalah beliau ini bertamu dari satu podcast ke podcast lain untuk membahas hal yang itu-itu aja, lalu bikin konten eksklusif berbayar. Dan dia juga bilang, rugi kamu kalau nggak join karena aku udah spill bla bla bla. Sumpah sih, kenapa orang kayak gitu bisa disebut influencer, gue tuh bingung banget. Sebetulnya kan sederhana ya, dari cerita-cerita yang sudah beredar, gue tuh nggak ngikutin, tapi FYP tuh nongol terus gitu, karena beliau ini memang seperti sengaja ingin mengisi media sosial FYP di Indonesia ini dengan kisahnya dia yang menurut gue biasa aja. Itu kan karena kebodohan lu, yang katanya dia menikah, dia yang modalin, terusnya katanya apalagi tuh laki ini dapat penghasilan dari dia gitu, dan ketika lakinya ketahuan selingkuh, dia berkoar-koar seolah-olah dia kaget kalau lakinya ini mau kondo. Please banget, gak mungkin lo gak tahu tandanya dia mau kondo sejak awal lu biayain pernikahan kalian gitu. Terus tiba-tiba ketika bercerai karena lakinya begini begitu, lu ngajak seluruh Indonesia untuk membenci laki lu, dan konten itu laku. Astagfirullah. Enggak, gue gak iri. Ngapain gue iri sama, mengenaskan aja gitu, kayak sumpah gue kaget banget. Dan ketika gue mengomentari kerisauan gue itu dan mengajak followers gue untuk lebih cerdas memilih konten-konten yang hadir di FYP dia dan tidak mencampuri urusan orang lain yang gak ada lu di dalamnya gitu, yang dimana lo tuh cuman dipermainkan emosi lo demi pundi-pundi rupiah influencer ini. Kayak udah mendingan lo fokus aja sama diri lo dan stop kasih panggung ke orang-orang modelan kayak gitu. Sumpah gak ada hal apapun yang bisa diambil pelajarannya anjir, kecuali jangan menikahi Mukondo. Cuma kalau itu kan gampang banget gitu loh. Kayak apa ya, sumpah geli banget tuh. Lucunya pembela para pemuja Mukondo ini ngatain gue, katanya gue gak tahu, dia juga gak tahu lo hidup gitu kan. Lo pansos lo apa? Sebelum dia mondar-mandir podcast ya, gue tuh udah diundang untuk nge-podcast nyeritain tentang kehidupan pergundikan. Gak mau gue ngapain, karena cerita-cerita pengakuan itu menurut gue hanya perlu dikonsumsi di media sosial gue aja, dan gak perlu digembar-gemborkan sampai ke media yang lebih besar atau dijadikan konten eksklusif berbayar, atau gue bahas terus-menerus setiap hari gitu loh. Kayak udah cuman sekedar gue cerita, udah selesai. Tapi ya begitulah SDM kita ya, hal-hal kayak gitu memang lebih menarik daripada konten-konten yang lebih berfaedah, bermanfaat, ya kan ya. Cuman harapan gue ya, kalian itu sebagai manusia harus pintar. Lagian pertanyaan gue ya, dapat duit dari hasil menjelek-jelekan orang lain terus menerus, emang itu duitnya halal? Oh, gue tahu. Karena yang haram di sini kan cuman babi sama alkohol doang. Oh, liur anjing.